itu di motif-motifnya saja, di motif-motifnya, jangan sampai di sini. Ini namanya di background, jangan sampai di background, tapi cuma yang di motifnya saja. Kemudian termasuk yang ini juga diwarnai, ini juga diwarnai, dan jangan sampai ke background lagi. Ini termasuk background, dan ini tulisannya SMP ini nggak usah diwarnai. Ya. Setelah di ACR nanti untuk adik-adik yang pengen warna kuning, nanti untuk yang warna kuning backgroundnya maksud saya, untuk backgroundnya nanti yang hijau kuning itu yang warna birunya ditutup. Jadi nanti setelah batik selesai, kemudian di ACL dijemur, kemudian batik lagi menutup namanya. Ini siswa-siswi SMP Negeri 3 Klaten, Jawa Tengah mengadakan praktek membatik di Sanggar Seni Sekar Mawar milik Bapak Sarina yang berada di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, yaitu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Siswa belajar membatik. Ini kegiatan yang namanya ngelowong atau memberi malam dengan canting untuk membentuk objek-objek. Terlihat Bapak Sarina melatih atau membimbing anak-anak praktek membatik di Sanggar Seni Sekar Mawar. Masyarakat, kelompok, organisasi yang ingin belanja atau belajar membatik bisa datang ke Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hari ini Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024, 3 kelas 8C, 8D, dan 8E praktek membatik yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini disponsori oleh STP. Dalam proses membatik itu ada sekitar 11-12 proses. Ini salah satunya adalah ngelowong. Ngelowong itu memberi malam objek daun atau bunga dengan canting dengan bahan malam. Ngelowong. Kemudian ada nembok atau mopok. Ini dibantu, diarahkan atau dibimbing oleh owner dari Bapak Sarina, sarjana ekonomi. Ibu-ibu membantu mendampingi anak-anak praktek membatik. Itu namanya pola, itu namanya ngelowong. Jadi pinggirnya dulu. Isen itu nanti. Ini nanti aja ya, polanya dulu. Semalam udah dikasih tahu toh, materinya dibaca enggak? Ini proses pembuatan batik yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari SMP Negeri 3 Klaten, Jawa Tengah. Implementasi kurikulum Merdeka. Ini belajar membatik di Sanggar Sekar Mawar milik Bapak Sarina di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Ini proses ngelowong atau memberi garis-garis objek pola, membuat pola dengan alat canting dan bahannya malam. Belajar, ayo belajar nih, semua belajar nih, yuk. Jangan deket-deket bibirmu. Oke, Pak. Yuk, ambil, yuk.
Ini anak-anak SMP 3 MBL praktek membatik. Ini proses ngelowong. Iya. Nah, itu cara niup. Dan Jangan asal niup, kalau ini ada malam panas, ditiup ini. nyemprot. Ya. Ayo niup, niup, belajar niup. Yang penting gaya nyium ngono ya apa. Suruh. Ini proses ngelowong dan isian. Sanggar Batik Sengar Mawar yang ada di Desa Jarum ini juga ada showroom atau toko pakaian batik. Ada baju batik, ada sarung bantal, taplak meja. Bagi masyarakat yang ingin belanja silakan datang ke Batik Sekar Mawar di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Ini anak-anak juga latihan membatik dari siswa-siswi SMP Negeri 3 Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Sekolah-sekolah yang ingin praktek batik silakan datang ke Desa Jarum milik Bapak Sarina di Sanggar Batik Sekar Mawar. Ini proses ngelowong atau mempola dengan malam dan canting. Ini namanya proses batik nyolet. Nyolet itu memberi warna di beberapa bagian. Nah, ini proses nyolet dengan warna, ada biru, ada kuning, ada merah. Nanti warna kelihatan kalau sudah dilakukan fiksasi atau pengasaman. Ini proses fiksasi atau pengasaman yang dilakukan oleh pembimbingnya Bapak Sarina, sarjana ekonomi. Kan tadi yang hijau sudah ubah kan? Warnanya akan timbul atau kelihatan dengan dilakukan fiksasi. Oh, dicuci itu air biasa, nggak apa-apa pakai tangan. Ayo belajar. Ini ya mas, ditekan. Kan mas, iya dibantu mas. Tentang kayak mau. Tentang nempel. Mana mas? Depan sana mas. Depan. Proses fiksasi atau pengasaman, maka warnanya akan muncul atau istilahnya dalam Jawa itu mengunci warna agar tidak luntur. Di sana ya. Bening gitu ya. Nah, sekarang sudah kelihatan agak tua. Kemudian di sini juga akan saya rubah supaya menjadi hijau. Fiksasi atau pengasaman SMP Negeri 3 Bayat praktek membatik di Sanggar Batik Sekar Mawar. Ini anak-anak praktek nyolet, anak-anak praktek nyolet proses pemberian warna pada beberapa bagian batik.
Ini proses fiksasi atau pengasaman dengan HCl, warnanya menjadi kelihatan. Tujuannya untuk mengunci warna agar tidak luntur dan menyatu dengan kain. Ini karya batik yang sudah dilakukan fiksasi kemudian dijemur di sinar matahari. Warnanya sudah kelihatan, ada merah, ada hijau, biru, dan lain sebagainya. Setelah kering nanti dilakukan mopok atau nembok objek-objek yang ditutup agar tidak kena warna yang lain. Ini proses nembok atau mopok bagian warna agar nanti tidak tercampur dengan warna yang lain ketika dilakukan babar atau nyelup. Ini proses nutup warna dengan malam, namanya nyumri atau mopok atau nembok, agar nanti kalau dikasih warna yang lain tidak tercampur. Jadi harus ditutup rapat-rapat dengan bahan malam. Bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan canting. Ini anak-anak mulai menutup warna nembok, mopok atau nyumri, menutup warna. Setelah nanti ditutup, kemudian dilakukan proses babar atau nyelup, kemudian dilakukan fiksasi yang kedua. Ada fiksasi yang kedua, terakhir ngelorot dengan air panas. Ini Bapak Sarina yang punya tempat pelatihan membatik di Desa Jarum, Kecamatan Bait, Kabupaten Klaten. Tempat pelatihan membatik Sanggar Batik Sekar Mawar. Miranda. Oh Miranda, kelompok Miranda. Siapa mau Mbak Evi? Proses menutup warna dengan malam namanya nyumri atau mopok atau nembok, agar nanti kalau dilakukan pencelupan atau dengan warna yang lain tidak tercampur atau berubah warna. Namanya nyumri atau mopok atau nembok, atau menutup bagian-bagian agar tidak tercampur dengan warna yang lain. Mopok, nembok atau nyumri bagian tertentu bisa menggunakan canting, bisa menggunakan kuas, karena ini fungsinya untuk menutup warna bagian-bagian tertentu, nanti ketika dikasih warna yang lain tidak tercampur. Ini juga proses melakukan mopok atau nembok atau nyumri, menutup bagian-bagian tertentu dengan malam. Nanti kalau dikasih warna yang lain agar tidak tercampur atau rusak, maka ditutup atau diblok dengan malam. Bisa menggunakan canting, bisa menggunakan kuas. Ini proses memberi warna background atau mengelir, nyelup, babar. Istilahnya ngelir atau nyelup atau babar. Ini memberi warna background. Nanti backgroundnya ada yang kuning, ada yang pink, ada yang biru. Ini anak-anak SMP Negeri 3 Mbayat praktek babar batik.
Tanganmu belajar seperti ini, tanganmu. Ini proses ngelir babar atau nyelup dengan memberi warna background. Nanti setelah dikasih background dilanjut lagi fiksasi. Setelah fiksasi lorot terakhir. Ini setelah dilakukan ngelir atau membabar kemudian dijemur, nanti warna akan berubah dengan sendirinya karena kena sinar matahari. Dari kuning nanti menjadi lebih tua lagi dan dilakukan pencelupan atau membabar 2 kali. Setelah dikasih warna background atau dicelup atau dibabar, kemudian difiksasi lagi. Ini fiksasi yang kedua kali untuk mengunci warna. Tujuannya untuk mengunci warna agar warna-warna tidak luntur atau menyatu dengan kain. Ini dilakukan setelah babar atau nyelup. Terakhir nanti dilorot dengan air panas untuk melarutkan malam. Ini melakukan pemberian background warna atau nyelup atau ngelir dengan background warna biru. Ini anak-anak praktek sendiri ngelir atau nyelup atau membabar. Nanti backgroundnya warnanya biru. Ini kelihatan biru kemerah-merah, nanti kalau udah kena sinar matahari menjadi biru gelap, biru bongker. Ini baru proses. Cari tempat yang ini sudah mulai kelihatan birunya. Ini proses fiksasi yang kedua. Setelah nanti dilakukan fiksasi, baru dilorot. Untuk fiksasi ini untuk mengunci warna setelah dibabar. Setelah babar difiksasi lagi.
Ini akan dilakukan babar dengan warna background merah. Babar atau nyelup dengan warna background merah akan dilakukan oleh anak-anak SMP Negeri 3 Mbayat, dibantu dibimbing oleh Bapak Sarina, pemilik Sanggar Batik Sekar Mawar. Mas diurutnya jangan sampai kemari. Setelah dijemur nanti kena sinar matahari, warna menjadi lebih jelas atau lebih pekat. Yang keputih-putihan menjadi merah. Orang sangat kamu. Ini burung. Terakhir dilakukan istilahnya ngelorot atau melarutkan malam. Ini proses terakhir dengan air mendidih. Air mendidih, airnya agar malamnya lepas dari kain, kemudian dicuci sampai bersih, dikucek-kucek. Anak-anak belajar langsung mengkucek. Nah, ini proses terakhir, digodok dengan air panas. Proses terakhir melorot atau melarutkan malam dengan air panas. Setelah ini dikeringkan, dah jadi taplak meja karya siswa-siswi SMP Negeri 3 Mbayat, Klaten, Jawa Tengah dalam program P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, implementasi kurikulum Merdeka. Ini jemurnya dibalik dari objek aslinya, jemurnya dibalik agar warnanya tidak pudar. Ini aslinya kalau dibalik merahnya seperti ini. Nah, merahnya beda. Ini yang asli, yang bagian depan, ini yang bagian belakang. Nah, terlihat bedanya kalau ini bagian muka, merahnya merah menyala, ini yang bagian belakang. Sengaja dijemur dengan terbalik agar warnanya tidak pudar. Nah, ini sudah terakhir, penjemuran terakhir sudah jadi nih. Setelah dilorot atau dilarutkan malamnya, ini siap dipakai. Itu karya siswa-siswa SMP Negeri 3 Mbayat, Klaten, Jawa Tengah dalam program P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, membuat batik di Sanggar Batik Sekar Mawar, Desa Jarum, Kecamatan Mbayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini menghasilkan taplak meja. Terima kasih. Ini anak-anak dari pagi sudah belajar membatik di Sanggar Batik Sekar Mawar di Desa
Jarum, Kecamatan Batik, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini udah persiapan mau pulang. Dari pagi jam 7, ini pukul 13 persiapan pulang ke sekolah. Karena batiknya sudah selesai dalam implementasi kurikulum Merdeka, proyek kearifan lokal membuat batik. Semoga bermanfaat. Sekian info dari SMP Negeri 3 Klaten, Jawa Tengah. Salam STP TV.